Ya, shalom saudara. Haleluya. Kemarin Ibu Esther bilang kalau bisa nanti habis ibadah boleh didoakan. Saya bilang gini, saya percaya besok, maksudnya hari ini di Cikarang pasti ada terobosan saudara. Ada amin? Amin saudara? Kenapa? Karena saya percaya bahwa tahun ini, tahun 2025, bukan tahun yang kebetulan. Buat saya ini tahun yang spesial. Ya, karena angka 2025 itu angka yang bisa dibagi dengan akar. Akar dari 2025 adalah 45. Jadi 45 kuadrat itu sama dengan 2025. Kalau saudara cari 44 kuadrat itu tahun 1936. Pasti belum ada yang lahir di sini ya. Atau kalau 46 kuadrat itu tahun 2116. Pasti saudara udah gone dari sini. Jadi ini tahun yang khusus. Kenapa? Apa artinya 2025? Kebetulan saya pendeta yang suka main-main dengan angka, saudara. Dulunya bekas pedagang Huawei, saudara. Karena 2025 kalau dijumlahkan itu 9. 9 itu adalah angka melahirkan. Jadi saya percaya tahun ini gereja akan melahirkan jiwa-jiwa baru buat Tuhan. Ada amin? Tepuk tangannya yang meriah juga saudara. Dan uniknya juga Indonesia itu tulisannya 9 angka. INDONESIA 9. Dulu kita pernah jaya di Indonesia abad ke-7, kerajaan Sriwijaya. Saudara tulis Sriwijaya itu juga 9. Dan sebelumnya kerajaan Majapahit abad ke-14, itu juga tulisannya 9 juga saudara. Dan saudara ganti dengan Nusantara, Nusantara juga 9. Dan sama dengan nama saya, Tony Mulya, 9 juga saudara. Jadi tahun ini tahun yang spesial. Amin. Bilang kiri kanan, ini tahun yang spesial bilang. Amin. Jarang terjadi seperti ini lagi. Ada amin? Ya, jangan lewatkan kalau hari ini ya di mana-mana merayakan 10 hari ya pencurahan Roh Kudus. Saya percaya tadi pun di tempat ini saya merasakan Roh Kudus begitu kuat terjadi di tempat ini dan malam ini akan ada manifestasi buat saudara. Ada amin? Klik dulu PowerPoint-nya ya. Ini saya tulis puji-pujian yang menggoncang penjara dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26 ya. Ayatnya berbicara seperti ini. Kita baca sama-sama. 3 2 1. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Saudara, saya lihat dalam sejarah Alkitab. Ternyata Kisah Para Rasul 16 ini bukan terjadi ketika pada waktu hari raya Pentakosta atau mungkin sebulan 2 bulan. Tetapi kira-kira 20 tahun setelah pencurahan Roh Kudus di Loteng. Ini pada waktu misi daripada Paulus keliling ke Asia dan sebagainya. Yaitu kira-kira berjalannya 20 tahun kemudian. Jadi bukan terjadi pada tahun yang sama. Nah, saya sekali lagi, saya senang banget dengan angka-angka 20. Kenapa 20 tahun, saudara? Karena buat saya angka 20 itu angka jawaban doa. Kalau saudara baca di Alkitab, ketika seorang yang bernama Ishak punya istri Ribka yang mandul, saudara, itu dia berdoa sama Tuhan supaya punya anak. Dan 20 tahun kemudian muncullah anak yang namanya Esau dan Yakub, saudara. Nanti baca di Alkitab ada semua. Jadi doa itu dijawab 20 tahun kemudian, saudara. Lalu anak yang namanya Yakub itu artinya penipu.
dan berubah namanya menjadi Israel itu setelah 20 tahun, saudara. Jadi sebelumnya penipu menjadi umat pilihan Tuhan setelah 20 tahun. Ada apa dengan angka 20, saudara? Dan kita tahu juga dalam Alkitab seorang yang bernama Salomo membangun bait suci, saudara. Itu bukan selesai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi setelah 20 tahun ya bait suci itu jadi. Dan setelah jadi, saudara, waktu diresmikan, orang itu nggak bisa berdiri, para imam nggak bisa berdiri, saudara-saudara. Mereka jongkok, mereka jatuh di lantai. Kenapa? Karena ada yang namanya hadirat Tuhan, saudara. Ada kemuliaan Tuhan turun atas mezbah Salomo tadi, saudara. Itu disebut dengan kabot. Ya, kabot itu adalah kemuliaan Tuhan yang hadir di muka bumi, yang mempengaruhi manusia, itu namanya kabot. Kabot itu berbobot, saudara. Ketika bangsa Israel ada di tengah padang gurun, Musa membangun kemah suci, lalu dikatakan kemuliaan Tuhan juga turun, saudara. Sampai Musa nggak bisa mau masuk ke kemah suci, itu juga disebut dengan kabot. Kabot itu sesuatu yang berbobot sampai orang nggak bisa melakukan apa-apa, itu kabot. Berbeda dengan Shekinah, namanya kemuliaan Tuhan juga. Kalau Shekinah itu Tuhan bisa, sesuatu yang Tuhan kerjakan bisa dilihat dengan kasat mata. Misalnya tiang awan dan tiang api, itu kemuliaan Tuhan juga, saudara. Dan itu ketika kemuliaan Tuhan turun itu bisa dilihat dengan kasat mata. Itu namanya Shekinah, saudara. Jadi kemuliaan Tuhan itu bisa artinya kabot, bisa Shekinah, bisa Tiferet, bisa juga Hadar. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan doxa, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tulis dengan kemuliaan. Nah, kemuliaan itu lihat aja, itu asal katanya mulia. Tony Mulia, kira-kira itu, saudara. Saudara tahu mulia itu artinya apa? Saya berapa kali ke Israel, dia tanya, orang sana tanya, Pastor Tony, do you know what is the meaning of mulia in Hebrew? Saya bilang, enggak tahu, I don't know. Mulia itu, itu adalah melihat, berhadapan katanya. Yaitu Yahweh, Yehova. Jadi orang yang namanya pakai mulia, mulyati, mulyadi, mulyawan gitu ya. Itu orang sering berhadapan dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Tapi buat saya gini, kemuliaan itu artinya Tuhan hadir dan bisa berpengaruh kepada setiap kita. Dan saya percaya gini, kita di Indonesia perlu kemuliaan Tuhan. Ada amin. Dan tahun ini akan menjadi tahun kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tapi perhatikan, to everything there's a season. Ada waktunya, saudara. Enggak setiap waktu sama, ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Perhatikan, di sini ada satu cerita dari kolam yang namanya Bethesda. Saudara, klik lagi satu. Ya, yang tadi betul, yang tadi. Ya, saya baca ya. Dikatakan begini. Sesudah itu, sini nggak kelihatan ya. Ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku, saudara. Jadi 38 tahun gak sembuh,
tiap goncang, dia nggak bisa ke sana karena lumpuh, saudara. Orang lain sembuh, dia nggak sembuh. 38 tahun, tapi ketemu Yesus bisa sembuh, saudara. Klik lagi satu, perhatikan apa yang dimaksud dengan Bethesda. Bethesda itu artinya rumah kemurahan, atau rumah anugerah, atau disebut dengan rumah dipermalukan. Karena banyak orang yang datang dengan pelbagai penyakit dan mengalami kesembuhan. Jadi tempat di mana orang, ya tempat orang sakit, tempat orang yang punya masalah, tempat orang yang punya problem, saudara. Tapi mereka bisa dipulihkan di Bethesda itu. Kenapa? Klik lagi satu, karena saya percaya ada kekuatan dari tempat. Saya sebut gini, ada yang namanya the power of place. Gak semua tempat sama, halo. Amin. Tempat ini dan tempat sebelah beda, halo. Amin. Kalau di sini ada puji-pujian, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Sebelah sana belum tentu, saudara. Ada amin? Ya, dikatakan begini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Yang dimaksud adalah di Bethesda itu adalah kekuatan tempat. Saya katakan tidak semua tempat punya kekuatan, saudara. Tetapi tempat di mana kita sering doa, sering ibadah, di situ ada kekuatan, saudara. Amin. Di tempat ini ada kekuatan. Saya tadi merasakan di tempat ini ada kekuatan. Amin. Saudara ada di tempat yang benar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang, Pak, ibadah di mana aja sama. Ada orang ibadah di hotel, diskotik dibikin. Saya bilang enggak, beda kok. Kalau malam dipakai disco gitu ya. Jogging, paginya dipakai ibadah. Beda, saya bilang. Hadirat Tuhan juga beda. Ada amin? Jadi saya percaya ada yang namanya the power of place. Kekuatan dari tempat. Klik lagi satu, tapi selain the power of place, ada the power of time. Nggak semua waktu dia goyang, saudara. Dikatakan begini. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Tidak setiap saat air itu bergoncang, harus menunggu. Ada kekuatan waktu, gak semua waktu sama, saudara. Ada amin? Tuhan ingatkan saya begini, Indonesia bisa merdeka, saya percaya bukan karena kita punya angkatan perang yang hebat, bukan kita punya tentara yang kuat, tapi saya percaya Indonesia merdeka karena ada kemuliaan Tuhan turun di Indonesia. Amin. Soekarno dan Hatta cuma mendeklarasikan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan cuma diucapkan gitu merdeka, saudara. Yang dibomkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, betul? Dan sebelumnya Indonesia mengalami masalah. Dijajah Jepang itu semua harta kita dikeduk, saudara. Kalau zaman Belanda itu zaman kolonial, mereka bukan jajah, mereka dagang tapi minterin kita gitu. Tapi Jepang itu betul-betul menindas kita dalam kesulitan yang besar, tetapi di tengah kesulitan yang besar, kemuliaan Tuhan turun buat Indonesia. Indonesia merdeka karena kemuliaan Tuhan. Ada amin? Kasih tepuk tangan dulu dong. Karena waktunya tepat, saudara. 80 tahun yang lalu. Lalu 20 tahun kemudian, saudara, itu tahun 65 di Indonesia terjadi pembunuhan jenderal-jenderal, ya, Gestapo, saudara. Wah, orang merasanya gimana, problem, masalah besar. Tapi puji Tuhan, saudara, di balik masalah yang besar, tiba-tiba di NTT, tepatnya di kota Soe, terjadi lawatan Tuhan. Air berubah menjadi anggur. Ada amin? Orang-orang bertobat, bakar berhala. Orang-orang berdoa, di rumahnya kayaknya ada api sampai belambir datang, disiram, nggak ada apinya. Itu karena kekuatan Roh Kudus. Kenapa? Di balik masalah ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Itu tahun 65. Tahun 85 Jakarta, wah hampir terjadi kasus yang rasial, saudara.
di mana Tanjung Priok bergolak, orang-orang dibunuh, saudara. Benny Murdani waktu itu yang jadi jenderal menghabiskan banyak orang, saudara. Tapi puji Tuhan, ada seorang yang bernama Yeremia Rim dari GKPB ya, bikin doa. Doanya apa? Kasih melanda Jakarta 17 Mei 1985. Dan sampai hari ini Indonesia tetap ada karena doa yang kita naikkan 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu loh, banyak yang lupa ini. Orang GKBB banyak yang lupa Pak. Karena dari 2 tahun yang lalu saya bilang, ayo dong kita nih udah 40 tahun nih ngirim doa. Tapi ya saya bicara dengan Pak Lukito, Budiarjo, Pak Andreas Nawawi. Saya bicara dengan Pak Bambang Wijaya. Kita harus do something. Ini 40 years. Jangan main-main. Tapi puji Tuhan lah kita udah doa yang belum lama ya. Nah setelah 85 itu saudara, 20 tahun kemudian tahun 2005. Nah tahun 2004 itu terjadi banyak masalah di Indonesia. Ada tsunami Aceh, Nabire, ada gempa, Mentawai, Nias, sampai PBB bilang Indonesia punya supermarket bencana. Pak Bambang Wijaya khotbah, wah Indonesia bisa jadi negara yang gagal. Tapi bulan 5 tahun 2005 terjadilah kesatuan tubuh Kristus yang hebat di Gelora Bung Karno ya. Betul ya, Bapak hadir. Kita berdoa untuk Indonesia. Ya kan? Kita percaya Indonesia baru gitu. Kita percaya Tuhan lawat Indonesia. Sampai hari ini Indonesia tetap Indonesia karena Tuhan melawat Indonesia. Itulah kemuliaan Tuhan, Saudara. Dan pertanyaannya 20 tahun kemudian adalah tahun ini, Saudara. Banyak orang lupa bahwa dulu itu kita doa 555 itu pokok doa pertama kita minta Tuhan minta 50% orang Indonesia percaya Yesus Tuhan. 20 tahun yang lalu loh. Saya percaya tahun ini Tuhan sedang kerjakan buat kita. Ada amin? Tepuk tangan lagi. Pokok doa yang kedua kita minta 5.000 misionaris supaya ada ke seluruh dunia, saudara. Dan kita juga minta 5 benua dijamah oleh Injil, saudara. Lewat Indonesia. Dan belum lama saya di Bali, ternyata orang-orang kita udah kemana-mana, saudara. Lalu ada pokok doa yang lain minta 5 juta pendoa syafaat buat Indonesia. Mau berdoa buat Indonesia. Dan saya percaya hari ini sudah terjadi, saudara. Kita minta 500 JDS. Dan ini juga sedang digenapi semua. Jadi apa yang kita doakan 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya percaya Tuhan akan jawab dalam tahun ini. Karena 20 tahun kemudian Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada amin? Jadi saya percaya ada yang namanya the power of time. Enggak semua waktu sama, saudara. Amin. Dan hari ini saya mau katakan, ini waktunya anak-anak Tuhan menjadi terang. Halo. Amin. Jangan takut dengan gelap, saudara. Hari ini banyak orang bilang, Indonesia gelap. Keluar aja dulu. Istri saya senang kalau dengar itu, saudara. Maksudnya bukan senang. Tuh, bener gak yang lain? Ayo kita ke Australia. Anak saya 2 di Australia. 1 di Kupang. Ayo kita pindah aja. Di Australia mau pindah. Saya bilang jangan. Saya mau tetap ada di kegelapan. Kenapa? Karena di tengah gelap kita bisa jadi terang. Halo. Amin. Kalau saudara baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Maleaki. Ya, dari Maleaki sampai Matius. Itu ada 400 tahun saudara. Jeda. Itu disebut dengan masa kegelapan. Dan 400 tahun itu saudara, ya angka 400 itu bisa dibagi dengan akar. Akar dari 400 adalah 20 saudara. Karena 20 kuadrat sama dengan 400. Tapi di tengah-tengah kegelapan itulah lahir Yesus. Halo. Amin. Yesus lahir di tengah-tengah kegelapan. Dan saya meyakini juga kalau sekarang Indonesia gelap, keluar aja dulu, saya nggak mau. Saya percaya di tengah kegelapan yang terjadi di bangsa ini, anak-anak Tuhan akan siap menjadi terang dan menerangi bangsa ini, menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ada amin? Tepuk tangannya yang meriah dong. Bilang kiri kanan, kita nggak usah takut dengan gelap, bilang. Karena kita adalah anak-anak terang. Ada amin? Percaya ini waktunya buat Indonesia? Percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Alkitab menulis, bangkitlah menjadi teranglah.
Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi. Dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Alkitab katakan, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut dengan gelap. Kita ini anak-anak terang. Jangan takut dengan masalah. Kita punya Tuhan yang lebih hebat dari masalah. Ada amin? Saudara perhatikan kenapa kita seringkali kalau tadi dengar penjara. Ya tadi ini 2 dulu ya. Kita ini punya pengalaman. Pengalaman kita di belakang ini kalau kita maju ke depan kadang-kadang sering kita jadikan patokan untuk menuju ke depan. Pengalaman kita dijadikan patokan. Kenapa? Gue punya pengalaman, ini patokan. Dan pengalaman ini kita jadikan patokan terus, sehingga apapun yang kita kerjakan ke depan, kita jadikan patokan pengalaman itu menjadi sesuatu yang harus kita pedomani, saudara. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar patok-patok itu terlalu banyak sehingga patok-patok itu memenjara kita. Halo, amin. Membuat kita nggak berani lagi ke depan. Kenapa? Karena pengalaman kita di belakang seperti ini. Itu namanya penjara. Patok itu membuat kita punya penjara. Halo, amin. Dan hari ini saya ingin bilang sama saudara, percayalah Tuhan punya masa depan yang cerah buat saudara di depan. Amin. Kita nggak bisa, kadang-kadang ya boleh pakai patokan untuk kontrol buat kita. Tapi kita percaya hidup kita, jalan kita, masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Alkitab menulis Tuhan merancangkan yang baik buat kita. Bukan rancangan kecelakaan yang membawa masa depan kita penuh dengan harapan. Ada amin? Saya yakin bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk maju ke depan. Patokan gak salah, hanya untuk kontrol kita. Jangan sampai memenjara kita. Ada amin? Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, cerita sedikit, ya saya kesaksian bahwa tadi karena cerita dari Kasih Melanda Jakarta tahun 85 itu buat saya adalah sesuatu yang saya sangat appreciate dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam doa ya, bapak-bapak sekalian. Karena di tahun 84 saya punya masalah. Waktu itu saya udah melayani di satu gereja, tetapi saya punya kehidupan yang salah, gaya hidup saya yang salah. Saya sering main games gitu ya, game dingdong gitu ya. Itu Ya Mickey Mouse zaman dulu. Padahal udah melayani di gereja, saudara. Sehingga nggak berasa, saudara, tahun 84 itu saya punya masalah yang sangat besar dan keuangan yang bikin saya pailit. Saya udah punya anak 1, saudara. Waduh, saya hidup susah dan saya diperkarakan karena masalah uang, saudara. Dan waktu itu saya minta tolong ke saudara. Satu saudara nggak ada yang bisa tolong saya. Keluarga semua nggak bisa tolong. Akhirnya saya pergi ke Jalan Surabaya. Waktu itu ada namanya Pak Pangaribuan, pengacara yang terkenal tuh. Bukan Hotman, bukan Hotman. Bukan Pangaribuan. Bukan. Ya pokoknya itulah. Pokoknya itu, saudara. Jadi saya minta tolong, dia di LBH. Waktu itu kelihatan dia masih mahasiswa, belum lulus. Dan saya bilang saya punya masalah ini, nah ini gini. Terus dia pelajari, setelah dia pelajari dia bilang gini, ini mah gak ada jalan keluar katanya. Ya ini mah paling ya 1-2 tahun di penjara katanya. Ya udahlah masih muda ini katanya. Saya bilang, saya nih dulu lagi muda ganteng saya dulu, saya udahlah.
Udah gitu dengar dari cerita dari orang, oh lu di penjara nanti diperkosa lu katanya gitu. Saya takut banget saudara. Itu tahun 85 saudara. Buat saya, aduh di penjara nanti diperkosa, anak saya gimana, istri saya gimana. Saya betul-betul gak ada jalan saudara. Dan saya minta bantu, minta ampun semua. Gak ada jalan keluar saudara. Tapi satu malam ketika saya berdoa, saya ingat tahun 85, tiba-tiba saya ngalami satu hadirat Tuhan gitu. Rasanya kok jadi berani gitu. Oh udah sepertinya nggak takut gitu. Itu ada perasaan itu. Dan mungkin itu kejadiannya itu doa di Gelora Bung Karno 17 Mei tahun 85 gitu. Saya ngalami lambatan Tuhan. Jadi berani, udah berani nggak tahu gimana saudara. Saya dikasusin di pengadilan, saya mau datang kemana, saya berani ngadepin. Tiba-tiba datang ke tempat satu orang itu bisa kasih uang sama saya banyak banget. Ton pakai ini. Dan akhirnya uang itu saya pakai. Dan sampai hari ini saya gak masuk penjara karena Tuhan bebaskan saya. Secara manusia gak bisa saudara. No way. Orang dari pengacara bilang nggak bisa dibantu. Ini satu-satunya, you harus kembalikan itu uang. Kalau enggak, you harus masuk penjara. Minta tolong sama siapa nggak bisa. Tapi saya percaya, waktu mereka berdoa kasih melanda Jakarta, saya dilawat oleh Tuhan pada waktu yang tepat, saudara. Ada amin? Dan saya merasakan sampai hari ini, puji Tuhan. 40 tahun yang lalu, saya mengalami Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya percaya 40 tahun kemudian lawatan Tuhan juga tetap akan luar biasa buat saudara. Ada amin? Amin? To everything there's a season. Ada waktu yang tepat. Ada lagu yang tak selamanya. Coba lagu ini. Ini lagu bagus banget nih kalau ini saudara. Pemain keyboard aja. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Bisa ya? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara tahu, saya bisa mengatasi masalah pengadilan, tetapi masalahnya bagaimana menghidupi anak saya, istri saya, dan ketika itu istri saya sedang mengandung anak yang kedua. Buat saya nggak ada kerjaan. Saudara, saya ingat Natal 84 itu Natal kelabu buat saya. Saya ikut kegiatan di gereja, ya udah bertobat, dia bertobat, tobat kumat gitu saudara. Ini gimana? Tapi aneh saudara, ketemu dengan satu orang tiba-tiba gini, Pak Tony bisa cari barang ini gak? Bisa. Bisa cari barang ini gak? Bisa. Akhirnya semua barang yang dia minta bisa saudara. Akhirnya saya dipercaya sama orang itu untuk cari barang. Dan semuanya bisa. Nah satu kali dia minta satu barang untuk orang Prancis saudara. Barang itu maunya yang seperti ini, warnanya seperti gini, tulisannya ini. Ya saya coba cari kemana-mana, pusing saudara. Untuk supply banyaknya tontonan banget. Ada pabrik baru mau dibuat. Nggak cari kemana-mana nggak bisa saudara. Saya
ke dealer yang memasukkan barang itu dari luar negeri. Dia bilang nggak bisa, barang ini terlalu banyak mintanya. Dan stoknya nggak mungkin ada segini banyak. Waktu itu saya supply di satu kota lain lah. Waktu pulang, lalu saya lihat di pinggir sawah itu banyak orang bikin batu bata, saudara. Nah, barang ini mirip banget dengan batu bata, saudara. Lalu saya datang ke tukang batu bata. Ini bisa nggak ditumbuk seperti ini? Saya bilang, bisa. Satu batu bata berapa? Dia bilang 17 rupiah satu kilo. Satu bijinya 2 kilo, saudara. Waktu itu bata masih gede-gede, saudara. 17 perak. Saya bilang gini dah, tolong bikin setengah mateng. Saya bilang, nanti saya bayar 25 perak. Saya bawa, saya tes. Akhirnya saya coba, barang ini bisa nggak dipakai? Wah, ini bagus banget katanya. Persis dengan apa yang dia cari, saudara. Terus saya jual 1 kilonya 3.500. Saudara hitung berapa ton itu saya supply, saudara. Sampai rumah saya penuh dengan debu. Saya bilang udah tenang aja, yang penting jadi duit, saudara. Saudara bayangkan, dalam keadaan saya morat-marit gak punya uang. Dalam hitungan minggu bisa beli rumah tunai, bisa beli mobil tunai. Semuanya karena Tuhan itu luar biasa. Ada amin? Dan buat dia sangat luar biasa. Karena saya jual cuma 3.500 per kilo. Harga buat mereka yang buatan luar negeri itu 1 pon setengah kilo harganya 7.000. Dia juga senang, kita juga senang jual batu bata. Tapi dia nggak tahu karena batu batanya saya bungkus dulu. Saya sablon dulu pakai mereknya Petogran gitu, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan waktu ditanya gimana pakainya, oh bagus. Orang Prancisnya good, bagus. Wah itu saya bilang Tuhan luar biasa. Waktu muda belum 30 tahun saya bisa beli rumah tunai, semuanya karena Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kalau memang udah waktu Tuhan sanggup berkati kita secara luar biasa. Amin. Harus mengerti semuanya ada waktunya. Dan saya percaya tahun ini tahun waktu Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada amin? Jadi tidak setiap saat orang yang sakit nyemplung sembuh, tapi waktu air bergoncang orang yang sakit apapun sembuh, saudara. Yang ketiga, ada yang saya sebut dengan the power of touch. Kekuatan dari menyentuh, saudara. Dikatakan begini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, yang tidak masuk atau menyentuh air tidak sembuh, saudara. Jadi ada kekuatan pada waktu kita menyentuh, waktu kita percaya, jadilah iman kita. Halo, amin. Jadi ada the power of place, ada the power of time, ada the power of touch. Kalau tempatnya sudah benar, kalau waktunya sudah benar, kalau saudara percayanya benar, mujizat pasti terjadi. Oh, amin. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Karena buat saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun sesuatu yang harus terjadi, yang gak mungkin harus menjadi mungkin. Amin. Klik lagi satu, ini yang tadi saya terangkan, Time and Season of Indonesia. Kemerdekaan tahun 45, air menjadi anggur tahun 65, 20 tahun kemudian.
Kasih Melanda Jakarta 17 Mei 85, NPC 5 Mei 2005, Kebangkitan Doa Nasional 20 Mei 2025, 2 minggu yang lalu. Dan kita akan masuk dalam Indonesia Emas. Halo. Ya, klik lagi satu ya. Ini Kebangkitan Doa Nasional diadakan di 460 kota di Indonesia. Bersamaan tiap kota para pemimpin kumpul, Cikarang juga kumpul ya, atau Mas ya. Cuma saya nggak di Zoom ya, festinya ya. Terakhir ya. Jadi di sini para kumpul, para pemimpin kita berdoa supaya doanya apa? Supaya kemuliaan Tuhan, saudara, itu dinyatakan buat kita. Alkitab katakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan supaya mereka menjadi satu. Ketika para hamba-hamba Tuhan bersatu, kemuliaan Tuhan turun. Halo. Dan saya percaya tahun ini kemuliaan Tuhan pasti turun di Indonesia. Ada amin? Ya, ini serempak di 460 kota, Sentul pusatnya. Ya, klik lagi satu, saudara. Ya, karena ayatnya bilang, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan aku telah memberikan kepada mereka yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Waktu zaman Musa, kemuliaan Tuhan turun dari surga. Musa bisa bertahan 40 tahun di padang gurun karena kemuliaan Tuhan. Waktu zaman Yesus, Yesus sendiri adalah kemuliaan Tuhan. Halo. Alkitab tulis, barang siapa percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah, dikatakan. Yang sakit sembuh, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang lumpuh 38 tahun bisa bangkit. Yang mati bisa hidup lagi. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan. Ada amin. Pertanyaannya sekarang, kemuliaan Tuhan sekarang gimana? Tuhan bilang bukan di surga lagi, bukan sama Yesus lagi, ada sama kita. Kalau kita bisa menjadi satu, suami dan istri, kalau kita kompakan, 2 orang sepakat, minta apapun juga, permintaan mereka akan diberikan oleh Bapa di surga. Ayat ini bicara apa? Ekstrimnya, kalau di surga nggak ada stok, Tuhan bisa bikin yang baru buat saudara. Asal 2 orang sepakat. Setan paling nggak mau suami istri sepakat. Dia bikin ulah supaya suami istri jangan sepakat. Anak dan orang tua dibikinlah supaya anak sama orang tua nggak sepakat, saudara. Generasi sama generasi, semua dibikin kalau bisa pisah. Gereja dengan gereja, kalau bisa dipisah-pisah. Jangan jadi satu. Kenapa? Karena kalau jadi satu, kemuliaan Tuhan turun. Tapi saya percaya, di Cikarang nih gereja bersatu, kemuliaan Tuhan akan turun di Cikarang, saudara. Amin. Kalau nggak percaya, buktikan nanti pulang ke rumah suami istri. Mulai hari ini saling mengampuni satu dengan yang lain. Keluarga dengan keluarga, sepakat minta apapun dan minta kemuliaan Tuhan turun. Beberapa waktu yang lalu saya punya besan. Besan saya telepon, kebetulan istri saya mau operasi kaki. Ketika mau operasi kaki, besan saya telepon, ini katanya si Cinkeh nih. Cinkeh itu maksudnya besan laki-laki, udah 2 hari gak bangun. Udah buang air di ranjang 2 kali. Karena udah pernah di ring 2 biji, lalu perlu di bypass, saudara. Tapi belum juga karena nunggu slide dan lain sebagainya. Sekarang katanya dalam keadaan koma seperti ini udah 2 hari, tolong doakan ke saya. Saya bilang, doakan? Ngapain? Saya bilang, saya ngomong sama orang yang dia juga gak denger. Saya bilang, udah sekarang saya berdoa sama CM aja, sama yang perempuan maksudnya besan saya. Apa yang saya doakan? Tuhan, aku minta kemuliaan-Mu turun buat keluarga ini. Saya minta Tuhan, tahun ini aku minta kemuliaan Tuhan turun, saudara. Dan puji Tuhan, besoknya tiba-tiba besan laki-laki saya baik lagi, saudara. Sembuh lagi dan diperiksa sama dokter. Gak perlu di bypass, ada saluran-saluran baru yang terbentuk, saudara. Sehingga sekarang sembuh karena kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Kemuliaan Tuhan itu kehadiran Tuhan yang bisa membawa dampak kepada kita. Dan Indonesia hari ini perlu kemuliaan Tuhan. Halo. Kalau kita lihat para pemimpin kita, para koruptor kita udah bingung lagi. Yang kita harap adalah Tuhan, kemuliaan Tuhan turun buat Indonesia. Amin. Ada satu lagu kemuliaan Tuhan tuh.
selalu kami nantikan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Pernah dengar lagu ini? Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Biarkan musik. Lirik ini sangat luar biasa, saudara. Mengatakan bahwa hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan ada hadirat. Kita bisa merasa merinding, saudara. Air mata kita bisa keluar. Itu hadirat Tuhan, saudara. Jadi air mata keluar bisa dua macam, saudara. Kejepit pintu, air mata saudara keluar, saudara. Tapi kalau hadirat Tuhan hadir dalam hidup saudara, air mata saudara gak bisa tahan. Itu hadirat Tuhan, bisa mengerti? Iya kan? Kenapa kok saya bisa keluar air mata? Ya karena itu kan ada the presence of God. Itu hadirat. Lalu lawatan Tuhan selalu kami nantikan. Kapan? Kami nantikan. Dan saya mau katakan hari ini nih, minggu-minggu ini, kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya this is the power of times. Cuma masalahnya bisakah kita touch hari ini, saudara? Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan. Karena di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Lalu dibilang gini, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Stop dulu. Jadi kalau kemuliaan Tuhan turun, saya pernah satu kali didoakan oleh papa rohani saya namanya Morris Surulo. Lalu saya didoakan, setelah didoain, loh kok saya jatuh gitu. Setelah saya jatuh, kok saya mau berdiri susah, saudara. Saya dengar orang ngomong, kok mau berdiri susah. Itu namanya kabut. Kabut itu berbobot, saudara. The presence of God, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat saya. Tuhan, kok aneh berdiri juga gak bisa. Ya saya bisa kasih lihat juga nanti ada foto Mark McLendon ketika itu kita doakan. Lalu dia jatuh dan gak bisa bangun. Mark McLendon, saudara, hamba Tuhan bule itu, saudara. Itu juga mengalami kemuliaan Tuhan. Ada amin? Saudara rindu gak mengalami kemuliaan Tuhan? Amin. Kita bangkit berdiri hari ini, kita nyanyikan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus,
Yesus, Kaulah Tuhan. Namamu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datang Tuhan, datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Saudara, satu pesan Tuhan yang sangat jelas bagi setiap kita, bahwa Tuhan katakan kalau ada saja kesepakatan, maka Roh Allah akan bekerja. Kuasa Tuhan akan turun tengah-tengah kita. Malam hari ini, kalau engkau datang mungkin dengan hati yang kecewa, dengan hati yang gelisah, atau ada rasa tidak nyaman karena seseorang, saudara, malam hari ini sebelum kau pulang, Tuhan ingatkan, Tuhan akan memberikan kebebasan. Asal engkau mau berdamai, tentunya dengan orang itu. Engkau mendoakan orang itu, kalau orang itu ada, mungkin suamimu, istrimu, buat pemberesan sebelum pulang. Kalau engkau ada dengan temanmu yang mungkin tidak ada saat ini, engkau buat satu komitmen, supaya jangan apa yang menjadi akar pahit itu mengganjal hidupmu. Tuhan ingin bekerja, Tuhan ingin bekerja. Tapi kadang-kadang ada ganjalan yang kita nggak mau lepas atau kita nggak hiraukan. Masa bodoh. Iya, saudara, jangan pernah itu. Saya punya pengalaman dengan papa mertua, ya, yang sering saya katakan itu menghalang berkat. Begitu juga kepada istri. Kita pikir kita sebagai suami, kita hidup dengan segala otoritas sebagai suami, istri harus tunduk. No, kita harus mengasihi istri kita. Saudara, pada waktu ada pemberesan semua, segala pintu berkat akan dibukakan. Percaya akan hal itu. Ya, tadi yang sampaikan oleh Pak Tony, saudara juga tahu bagaimana kehidupan saya yang dikatakan habis-habisan. Manusia nggak ada yang menolong. Tapi pada waktu kita beres juga dengan Tuhan, melalui kita beres juga dengan sesama, tanpa kita sadar, pintu berkat surga dibukakan bagi setiap kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Malam hari ini, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, pribadi lepas pribadi. Setelah itu saudara, kalau saudara datang dengan suami istri, pegang tangan, berdoa sepakat. Apa yang jadi masalahmu? Istrimu, suamimu mungkin gak hadir, kau datang dengan anakmu, berdoa dengan anakmu. Kalau engkau mungkin datang sendirian, berdoa dengan orang di sebelahmu, sepakat. Tanya apa yang jadi masalahnya, persoalannya, saling mendoakan. Saya percaya kita bawa pulang malam ini kuasa Allah yang memberi kebebasan bagi setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu.
Indah maka pakata kara papa. Ora pasakata kara papa. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang penuh kasih. Jangan sampai 38 tahun kita hanya menyalahkan orang karena orang tidak ada yang menolong kita. Malam ini Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dibebaskan? Jangan kau tahan. Karena Tuhan ingin engkau berkata, ya aku mau. Jangan salahkan orang. Jangan pernah salahkan orang untuk kau melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan ingin berperan pada dirimu pribadi lepas pribadi. Malam ini, apapun jadi tantangan masalahmu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan bosmu, jangan salahkan mertuamu, jangan salahkan orang lain. Engkau berdiri di hadapan Tuhan, akui apa yang menjadi kesalahanmu. Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapannya. Urapa syakata karababa. Irapa syakata karababa. Belenggu-belenggu terputus pada waktu para rasul menyembah Tuhan. Di tengah-tengah penjara, semua terkurung, pintu penjara terbuka. Malam hari ini saya ingin katakan, belenggu apapun dalam hidupmu akan terbuka malam ini. Pintu penjara yang memenjarakanmu akan terbuka malam ini. Asal engkau mau merendahkan diri malam ini di hadapan Tuhan. Engkau mau berlutut silakan, saat engkau berseru. Engkau mau tengadah silakan. Buka hatimu sungguh-sungguh malam ini. Urapa syakata karam. Jangan ada yang keraskan hatimu. Saya percaya Tuhan bekerja. Firman-Nya berkata jelas tadi dari mulut hambanya. Urapa syakata karapapa. Shedede beki pakata karapapa. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu. Saudara mulai berdoa malam ini. Kalau engkau ada pergumulan, akui. Suami, engkau akui kelemahanmu. Mungkin malam ini, mungkin ada kekerasan, kau menutupi segala kekuranganmu kepada keluargamu. Sebagai laki-laki kadang-kadang bergengsi. Malam hari ini coba belajar untuk merendahkan diri. Minta ampun atas segala mungkin kekerasan, kesalahan kepada istrimu. Istri juga bisa lakukan sesuatu. Malam ini bila menjadi malam kerendahan hati bagi setiap kita. Kita ingin menjemput kemuliaan Tuhan. Pada waktu orang yang 38 tahun itu lumpuh, hanya menyalahkan orang. Dan pada waktu malam itu, hari itu, dia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Saudara, dia tidak perlu diceburkan ke kolam Bethesda. Tapi kuasa Allah membuat satu yang lain. Bukan pikiranmu atau hatimu yang membuat engkau menemukan jalan keluar. Tapi Tuhan akan memberikan cara dalam kehidupanmu. Pada waktu engkau mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Malam ini berdamai. Rendahkan hatimu. Jangan salahkan orang lain. Urapa syikata karababa. Irapa syakata karababa. Urubuku pakata karababa. Kalau engkau datang dengan temanmu, tolong doakan. Rendahkan hatimu, tolong doakan aku. Aku sedang dalam masalah ini. Doakan. Teman yang mendoakan, jangan bocor mulut. Setelah kau doakan, lupakan apa yang kau sudah doakan. Tolong doakan orang yang minta didoakan. Biar ada kesepakatan malam ini sebelum kita pulang. Saya percaya. Seperti yang firman Tuhan katakan. Oh, ada the power of touch di malam hari ini. Karena waktunya sudah tiba. Malam ini, engkau terima jamahan Tuhan. Engkau menjamah hati Tuhan malam ini. Dan Tuhan akan berbuat satu yang besar. Urapa syikata karababa. Urapa syakata karababa. Yandala masekere beki pakata karababa. Uriala syakata karababa. Shekerebeki pakatakan. Unama kapakatakaya. Segala roh perseteruan malam ini aku ikat patahkan, aku tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Segala kuasa-kuasa yang ingin memenang sendiri, yang merasa diri benar, kami mau patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh pecah belah, baik dalam rumah tangga, baik dalam hubungan satu dengan yang lain, yang mungkin mengikat diri kami, malam hari ini kami ingin putuskan semua, kami mau tolak dalam kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu ya Bapa. Sama setiap kami malam ini. Terima kasih untuk pesan yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Ada satu terobosan yang baru yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Tidak salah kalau tahun ini menjadi tahun level up. Yang membawa kami ke level, ke tingkat yang lebih tinggi lagi sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya, kami akan alami itu. Pada waktu kami mau menanti-nantikan Engkau. Kami boleh menantikan kuasa-Mu. Kami boleh menantikan hikmat-Mu. Kami boleh menantikan kasih-Mu. Kami boleh menantikan Tuhan yang setia ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar setiap firman-Mu boleh mengubah setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Tony Mulia. Yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Menyampaikan isi hati-Mu. Menyampaikan pesan bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu dimanapun boleh berada. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hatinya. Bangsa ini ada dalam seruannya. Biar Tuhan bersama dengan gereja-gereja-Mu, Pak Tony boleh Kau pakai untuk menjadi jawaban bagi bangsa ini. Kau mendengar seruan kami. Kau mendengar seruan Tuhan daripada gereja-Mu, anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau akan mendengar doa dari setiap gereja-Mu. Kau akan menjawab. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa ini akan tumbuh menjadi bangsa yang tentunya akan memuliakan Tuhan. Kalau Engkau bisa pakai China, Kau bisa pakai Afghanistan, Kau bisa pakai Tuhan negara-negara Timur Tengah. Hari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Indonesia yang sudah Kau pilih sejak semula, Kau pakai bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa biar gereja-gereja Tuhan boleh menyatakan, boleh menangkap apa yang jadi isi hati-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa ini ada karena gereja-Mu berseru padamu. Gereja-Mu boleh bersatu. Makasih Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyuarakan suara hati-Mu dimanapun berada. Berkati istri, anak-anak dimanapun boleh berada. Biar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Lebih lagi dan lebih lagi. Akhirnya Tuhan, mari Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Kita buka hati dan tangan kita. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Besok di malam kelima kami berdoa. Kiranya Engkau melawat kami lebih lagi. Siapapun yang akan berbicara kami percaya Engkau akan mencurahkan roh-Mu lebih lagi atas setiap kami. Kami yang rindu, kami yang lapar. Saat kami pulang di rumah, dimanapun kami berada Tuhan hari-hari ini. Biar Roh Kudus terus mengejar kami. Supaya kami terus boleh Tuhan mengalami segala kasih kuasa-Mu. Kami katakan hidup kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan lagi, ku sembah. Sembah, biar semua mulut menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan,
ku sembah. Biar roh kami menyembah-Mu malam ini. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Ku. Puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur dari mulut-Mu, ucapan syukur. Berikan pengagungan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami yang haus dan lapar terus akan Engkau. Penuhi kami lebih lagi dan lebih lagi. Baik, sebentar malam sebelum kami tidur, kami percaya Engkau berbicara lebih lagi. Baik di dalam mimpi kami, Engkau terus berbicara bagi kami. Saat kami bangun Tuhan, kami masuk dalam ibadah doa pagi, kami percaya Engkau juga melawat kami. Bahkan sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan di hari-hari sisa hidup kami ke depan, kami percaya Engkau terus ada bagi kami. Roh-Mu terus bekerja bagi kami. Kemuliaan-Mu makin Kau nyatakan dalam hidup kami. Biar gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kami boleh menjadi terang di tengah dunia yang sedang gelap ini. Terima kasih Bapak. Ibu Bapak saudara kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah, jadilah berkat. Kemuliaan Allah turun atasmu. Dan kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, engkau akan menjadi berkat. Karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Dan keluargamu akan menyatakan segala kasih. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang di luar sana akan melihat keluargamu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang penuh dengan kasih setia Tuhan, dan setiap apa yang menjadi usahamu dibuat berhasil, dan bahkan anak-anakmu akan memuliakan Tuhan, bahkan orang-orang dari sekitarmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kita akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati boleh berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.